Pagi itu, pintu kaca bank terbuka perlahan saat seorang pria melangkah masuk dengan langkah tenang, seolah tidak peduli pada dunia di sekitarnya. Namanya Akbar. Penampilannya jauh dari kata layak untuk berada di tempat semewah itu. Baju coklatnya kusam, penuh lipatan yang tak pernah disetrika. Celananya longgar dengan ujung sedikit kotor, dan sandal jepit yang ia pakai tampak sudah menua bersama waktu. Rambutnya agak berantakan dan wajahnya terlihat lelah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama berjuang sendirian. Namun anehnya, sorot matanya berbeda. Tidak ada rasa minder, tidak ada keraguan. Ia berjalan lurus ke dalam, melewati beberapa kursi tunggu yang dipenuhi nasabah berpakaian rapi. Beberapa dari mereka langsung menoleh. Tatapan yang muncul bukan sekedar penasaran, melainkan campuran antara heran dan jijik. Akbar tidak berhenti. Ia terus melangkah, seolah semua bisikan yang mulai terdengar itu tidak pernah ada. Kok bisa ya orang kayak gitu masuk ke sini? Terdengar lirih dari salah satu sudut. Paling juga mau numpang adem, sahut yang lain pelan. Langkah Akbar tetap stabil. Ia berhenti di depan meja layanan, menatap ke arah seorang teller wanita yang sedang duduk di balik meja rapi dengan komputer di depannya. Teller itu sempat terdiam sesaat ketika melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Ada jeda singkat, hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat suasana terasa canggung. Akbar sedikit menundukkan kepala, bukan karena takut, tapi seperti memberi isyarat sopan. Lalu dengan suara datar dan tenang, ia berkata, "Saya mau buka rekening." Kalimat itu sederhana, tapi seakan terdengar janggal di telinga orang-orang yang memperhatikannya. Teller tersebut belum langsung menjawab. Matanya masih menilai dari atas ke bawah, mencoba memastikan apa yang sedang ia hadapi. Di belakang, bisikan semakin terdengar. "Buka rekening? Serius? Uang dari mana dia?" Akbar berdiri diam. Tangannya tidak gemetar, wajahnya tidak berubah. Ia hanya menunggu, seperti seseorang yang sudah terbiasa menghadapi reaksi seperti itu. Beberapa detik berlalu, terasa lebih lama dari seharusnya. Teller itu akhirnya menggerakkan kursinya sedikit, seolah masih ragu harus bersikap seperti apa. Suasana di dalam bank yang sebelumnya ramai, kini berubah menjadi lebih sunyi. Bukan karena tidak ada aktivitas, tapi karena perhatian diam-diam tertuju pada satu sosok yang dianggap tidak seharusnya berada di sana. Akbar mengalihkan pandangannya sebentar, memperhatikan interior bank yang bersih dan mewah. Lantai mengkilap, pendingin ruangan yang sejuk, dan aroma wangi yang samar. Tempat seperti ini jelas bukan dunia yang biasa ia tempati. Tapi tidak ada rasa canggung di wajahnya. Ia justru terlihat seperti seseorang yang hanya sedang mengunjungi tempat yang sudah lama ia kenal. Kemudian ia kembali menatap ke depan. Masih sabar. Masih diam. "Saya mau buka rekening." Ulangnya pelan. Memastikan suaranya terdengar jelas tanpa harus meninggi. Teller itu akhirnya membuka mulut, tapi sebelum sempat menjawab, salah satu pegawai lain di meja sebelah melirik dan berbisik pelan. Tatapan mereka saling bertukar, seperti sedang menilai apakah situasi ini layak dilayani atau tidak. Waktu berjalan lambat. Akbar tetap berdiri di sana, tidak berpindah, tidak menunjukkan emosi. Ia seperti sengaja membiarkan semua orang melihatnya, mendengarnya, dan menilai dirinya sesuka hati. Di sudut ruangan, seorang satpam mulai memperhatikan. Tatapannya tajam, penuh curiga. Ia belum bergerak, tapi jelas bersiap jika sesuatu dianggap tidak beres. Akbar menyadari semua itu, tapi ia tidak bereaksi. Tidak ada protes, tidak ada kemarahan. Hanya kesabaran yang terasa aneh, seolah ia sedang menunggu sesuatu yang lebih besar dari sekedar membuka rekening. Suasana bank yang awalnya biasa, kini berubah menjadi panggung kecil yang tidak direncanakan. Semua mata diam-diam tertuju pada satu titik. Pada seorang pria lusuh yang berdiri dengan tenang, membawa sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun di ruangan itu. Dan tanpa mereka sadari, kehadiran Akbar di pagi itu bukan sekedar kebetulan,
Ia datang bukan hanya untuk membuka rekening. Ia datang untuk melihat, menilai, dan mungkin menguji sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan pelayanan ramah tempat itu. Sementara itu, tak satu pun dari mereka benar-benar tahu siapa pria yang sedang mereka pandang rendah tersebut. Belum sempat suasana kembali normal, langkah tegas terdengar dari arah ruangan dalam. Sepatu hak tinggi mengetuk lantai dengan ritme pasti, menarik perhatian tanpa perlu suara keras. Seorang wanita berpenampilan rapi dengan blazer gelap dan rambut tersusun sempurna muncul dari balik pintu kaca kantor. Namanya Rina, manajer bank yang dikenal tegas dan tidak suka hal-hal yang dianggap mengganggu citra. Tatapannya langsung tertuju pada kerumunan kecil yang tidak biasa itu, lalu berhenti pada satu sosok yang berdiri di depan meja teller. Keningnya sedikit berkerut. "Ini kenapa?" tanyanya singkat, nadanya datar tapi penuh tekanan. Salah satu pegawai mendekat dan berbisik pelan, cukup untuk membuat ekspresi Rina berubah semakin tidak nyaman. Ia kemudian melangkah mendekat, memperhatikan Akbar dari jarak yang tidak terlalu jauh. Matanya menelusuri dari kepala hingga kaki, tanpa berusaha menyembunyikan penilaiannya. Akbar membalas tatapan itu dengan tenang. Tidak ada rasa tersinggung di wajahnya, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Rina berhenti tepat di depannya. "Anda mau apa di sini?" ucapnya, langsung pada inti, tanpa basa-basi. Akbar tidak mengubah posisinya. "Saya mau buka rekening." Jawaban itu justru membuat sudut bibir Rina sedikit bergerak. Bukan tersenyum, tapi seperti menahan sesuatu antara heran dan meremehkan. "Buka rekening?" ulangnya pelan. Lalu melirik ke sekeliling, memastikan beberapa pegawai mendengar hal yang sama. Beberapa orang mulai menahan senyum. Rina kembali menatap Akbar, kali ini dengan nada yang lebih dingin. "Pak, tempat ini punya standar. Bukan semua orang bisa langsung datang dan dilayani tanpa persiapan yang jelas." Akbar tetap diam sejenak, lalu berkata singkat, "Saya datang sebagai nasabah." Kalimat itu sederhana, tapi justru itu yang membuat suasana semakin kaku. Rina menarik napas pendek, jelas tidak menyukai jawaban tersebut. "Nasabah?" katanya pelan, lalu sedikit mendekat. "Anda yakin?" Akbar tidak menjawab dengan panjang. Ia hanya mengangguk kecil. Rina menggeleng tipis, seperti sudah mengambil kesimpulan. "Pak, saya tidak ingin membuat ini panjang. Silahkan keluar. Jangan membuat pelanggan lain merasa tidak nyaman." Beberapa orang di kursi tunggu mulai memperhatikan lebih jelas. Ada yang berbisik, ada yang hanya diam sambil menatap. Akbar masih berdiri di tempat yang sama. "Saya hanya ingin membuka rekening. Itu saja." Nada suaranya tetap tenang, tapi justru itu yang membuat Rina semakin tidak sabar. Baginya, pria di depannya bukan hanya tidak pantas berada di sana, tapi juga mulai terlihat membangkang. Rina menoleh ke arah satpam yang sejak tadi memperhatikan. "Pak, tolong bantu arahkan beliau keluar." Satpam itu langsung melangkah mendekat, meski masih sedikit ragu. Ia berdiri di samping Akbar, mencoba bersikap sopan. "Maaf Pak, mungkin bisa dibicarakan di luar?" katanya pelan. Akbar tidak langsung bergerak. Ia menatap Rina sekali lagi. Bukan dengan marah, tapi seperti sedang memastikan sesuatu. "Jadi, saya tidak boleh membuka rekening di sini?" tanyanya. Rina menjawab tanpa ragu. "Tidak dengan kondisi seperti ini." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa empati, tanpa ruang untuk penjelasan. Akbar mengangguk pelan. Tidak ada protes, tidak ada perlawanan. Ia hanya menarik napas singkat, lalu menurunkan pandangannya sesaat, sebelum kembali menatap lurus ke depan. Di sekelilingnya, suasana terasa semakin berat. Bukan karena keributan, tapi karena keputusan yang diambil terlalu cepat, terlalu jelas arahnya. Satpam mulai memberi isyarat halus agar Akbar bergerak. Dan kali ini, Akbar tidak menahan lagi.
Ia menggeser langkahnya perlahan, berbalik menuju pintu keluar. Namun sebelum benar-benar pergi, ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh sepenuhnya, ia berkata pelan. Cukup untuk terdengar oleh Rina dan beberapa orang terdekat. Saya hanya ingin diperlakukan seperti orang lain. Tidak ada nada tinggi dalam kalimat itu. Justru terdengar datar, tapi meninggalkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Rina tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak, mempertahankan ekspresinya. Akbar melanjutkan langkahnya keluar. Pintu kaca kembali terbuka, lalu tertutup di belakangnya. Sosoknya perlahan menghilang dari pandangan, meninggalkan ruangan yang kembali ramai, tapi dengan suasana yang tidak lagi sama. Beberapa pegawai kembali ke aktivitasnya, meski sesekali masih saling bertukar pandang. Rina berbalik tanpa berkata apa-apa dan berjalan kembali ke ruangannya, seolah kejadian itu sudah selesai. Namun tanpa mereka sadari, keputusan yang baru saja diambil bukanlah akhir dari sesuatu. Justru itu adalah awal dari perubahan besar yang akan datang. Jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Pintu kaca sudah kembali tertutup, tapi bayangan kejadian barusan masih tertinggal di dalam ruangan. Aktivitas memang berjalan lagi seperti biasa. Suara keyboard kembali terdengar. Antrean kembali bergerak. Namun ada sesuatu yang terasa mengganjal, terutama bagi satu orang. Andin masih duduk di balik meja tellernya, tapi tangannya tidak langsung bergerak seperti biasanya. Pandangannya sempat kosong beberapa detik, mengarah ke pintu tempat Akbar tadi keluar. Ia menggigit bibir bawahnya pelan, seperti menahan sesuatu yang ingin ia ucapkan sejak tadi. Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat, bukan karena keributan, tapi karena cara semuanya terjadi. Terlalu cepat, terlalu mudah untuk menghakimi. Ia akhirnya berdiri. Langkahnya terdengar ringan, tapi cukup menarik perhatian beberapa rekan di sekitarnya. Ia berjalan menuju arah ruangan manajer, tempat Rina baru saja masuk tanpa menoleh lagi ke belakang. Tanpa ragu, Andin mengetuk pintu sekali, lalu membukanya sedikit. "Bu, boleh saya bicara sebentar?" ucapnya hati-hati. Rina yang sedang merapikan beberapa dokumen di mejanya mengangkat wajah, sedikit heran melihat siapa yang masuk. "Iya, ada apa?" Andin melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Ia berdiri tegak, meski terlihat menahan gugup. "Tentang bapak tadi?" katanya pelan. Rina langsung menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ekspresinya berubah, tidak lagi netral. "Kenapa dengan dia?" Andin menarik napas sebentar sebelum melanjutkan. "Menurut saya, kita seharusnya tetap melayani. Beliau datang sebagai nasabah." Kalimat itu membuat suasana di dalam ruangan langsung berubah. Rina menatap Andin lebih tajam dari sebelumnya. "Kamu sedang mengajari saya?" tanyanya. Nada suaranya turun, tapi justru lebih menekan. Andin cepat menggeleng. "Bukan begitu, Bu. Saya hanya merasa mungkin kita terlalu cepat mengambil keputusan." Rina berdiri dari kursinya. Langkahnya pelan, tapi penuh tekanan saat mendekat ke arah Andin. "Kamu lihat sendiri keadaannya," ucap Rina. "Penampilan seperti itu masuk ke sini, dan kamu pikir itu tidak akan mempengaruhi kenyamanan nasabah lain?" Andin terdiam sesaat, tapi tidak mundur. "Tapi pelayanan tidak seharusnya dilihat dari penampilan, Bu." Kalimat itu keluar lebih tegas dari sebelumnya. Bahkan Andin sendiri sedikit terkejut dengan keberaniannya. Rina berhenti tepat di depannya. Tatapan mereka bertemu, satu penuh keyakinan, satu penuh penolakan. "Dengar, Andin," kata Rina pelan. "Ini bukan hanya soal aturan. Ini soal citra. Bank ini punya standar." Andin menelan ludah, tapi tetap menjawab. "Standar pelayanan seharusnya berlaku untuk semua orang." Keheningan sejenak memenuhi ruangan. Tegangan terasa jelas. Rina menghela napas panjang, lalu memalingkan wajahnya seolah mencoba menahan emosi. "Kamu terlalu idealis." Andin tidak menjawab,
Ia hanya berdiri di tempatnya. Kembali ke meja kamu. Lanjut Rina, kali ini dengan nada yang tidak memberi ruang untuk bantahan. Dan jangan ikut campur lagi dalam hal seperti ini. Perintah itu jelas, tegas, dan menjadi batas yang tidak boleh dilewati. Andin akhirnya mengangguk pelan. Baik, Bu. Ia berbalik, membuka pintu, lalu keluar dari ruangan itu. Langkahnya tidak secepat saat masuk tadi. Ada sesuatu yang tertinggal di dalam pikirannya. Saat kembali ke meja, beberapa rekan kerja meliriknya, seolah tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi Andin tidak menanggapi. Ia duduk kembali, menatap layar komputer di depannya, meski pikirannya masih jauh. Bayangan wajah Akbar muncul lagi. Cara pria itu berbicara, cara ia tetap tenang meski diperlakukan seperti itu, terasa tidak biasa. Andin menarik nafas pelan, mencoba kembali fokus pada pekerjaannya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti. Apa yang terjadi tadi belum benar-benar selesai. Siang itu berjalan seperti biasa di permukaan. Tapi bagi Andin, setiap menit terasa lebih berat. Ia mencoba fokus melayani nasabah yang datang silih berganti. Tersenyum seperti yang selalu diajarkan. Berbicara sopan seperti standar yang harus dijaga. Namun di balik semua itu, pikirannya terus kembali pada satu kejadian yang belum selesai di dalam hatinya. Beberapa kali ia tanpa sadar melirik ke arah pintu kaca depan. Harapannya sederhana. Mungkin pria itu kembali. Mungkin ada kesempatan untuk memperbaiki sesuatu. Tapi hingga waktu berjalan cukup lama, pintu itu hanya terbuka untuk orang-orang lain. Bukan untuk Akbar. Di sisi lain ruangan, Rina terlihat sudah kembali sibuk. Seperti tidak terjadi apa-apa. Ia berjalan dari satu meja ke meja lain. Sesekali memberi instruksi singkat. Sikapnya tetap tegas, rapi, dan terkendali. Seolah kejadian tadi hanyalah gangguan kecil yang tidak layak dipikirkan lebih jauh. Namun suasana bank tidak sepenuhnya kembali normal. Beberapa pegawai masih sesekali membicarakan kejadian itu dengan suara pelan. Berani juga ya dia, bisik salah satu. Atau mungkin memang gak tahu diri, sahut yang lain. Andin mendengar, tapi memilih diam. Ia tidak ingin memperpanjang. Hanya saja, setiap kalimat itu justru membuat hatinya semakin tidak nyaman. Menjelang sore, antrean mulai berkurang. Aktivitas mulai melambat. Cahaya matahari dari luar masuk lebih lembut melalui kaca besar di depan. Memberi kesan tenang yang kontras dengan perasaan Andin. Ia akhirnya berdiri sejenak dari kursinya. Merapikan beberapa berkas, lalu kembali duduk. Tangannya berhenti di atas meja. Ia menatap kosong beberapa detik. Lalu menarik napas panjang. Tanpa benar-benar sadar, ia berkata pelan. Hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Harusnya tadi bisa beda. Tak jauh dari situ, salah satu rekan kerjanya menoleh. Apa? Andin langsung menggeleng kecil. Gak apa-apa. Ia kembali diam. Di luar bank, langit mulai berubah warna. Orang-orang mulai pulang, kendaraan semakin ramai di jalan. Kehidupan berjalan seperti biasa, tanpa tahu bahwa ada satu kejadian kecil yang diam-diam menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Tak lama kemudian, pintu ruangan manajer kembali terbuka. Rina keluar dengan langkah cepat, membawa beberapa berkas. Ia berhenti sejenak, melihat ke arah seluruh ruangan. Besok pagi ada kunjungan dari pusat, ucapnya tegas. Semua harus rapi, pelayanan diperhatikan. Saya tidak mau ada kesalahan sekecil apapun. Beberapa pegawai langsung mengangguk. Andin ikut mendengar. Ia mengangkat pandangannya sedikit, memperhatikan Rina yang kini berjalan lagi tanpa menoleh. Kunjungan dari pusat.
Kalimat itu terngiang di kepalanya. Tapi entah kenapa, bukan itu yang membuatnya berpikir. Justru bayangan lain yang muncul. Sosok pria yang datang dengan tenang, dipandang rendah, lalu pergi tanpa perlawanan. Ada sesuatu yang terasa janggal. Bukan sekedar soal perlakuan, tapi tentang cara pria itu menghadapi semuanya. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipermalukan. Andin menunduk pelan. Sementara itu, tanpa diketahui siapapun di dalam bank. Di luar sana, langkah Akbar tidak benar-benar berhenti. Ia berjalan menjauh dari gedung itu dengan ritme yang sama seperti saat datang. Tenang, terukur, tanpa tergesa. Sesampainya di seberang jalan, ia berhenti sebentar, menoleh ke arah bangunan bank yang berdiri megah di belakangnya. Pandangannya tajam, tapi tetap tanpa emosi berlebihan. Besok, ucapnya pelan. Hanya satu kata, singkat tapi penuh arti. Ia kemudian melanjutkan langkahnya, menghilang di antara keramaian kota yang mulai berubah menuju malam. Di dalam bank, semua orang bersiap untuk hari esok tanpa tahu apa yang akan datang. Mereka hanya mengira itu adalah kunjungan biasa. Padahal yang akan datang bukan sekedar kunjungan, melainkan jawaban. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang berbeda. Sejak pintu bank dibuka, semua sudah tampak lebih rapi dari biasanya. Meja-meja dibersihkan berulang kali, seragam pegawai terlihat lebih teratur, dan senyum yang diberikan terasa lebih dipaksakan dari hari-hari sebelumnya. Kunjungan dari pusat yang disebutkan Rina kemarin membuat seluruh pegawai berada dalam tekanan yang tidak terlihat, tapi terasa jelas di setiap gerakan. Andin sudah berada di tempatnya lebih awal. Ia duduk dengan posisi tegak, mencoba mempersiapkan diri sebaik mungkin. Namun di balik itu, pikirannya masih menyimpan sisa kejadian kemarin. Entah kenapa, perasaan itu belum juga hilang. Di sisi lain, Rina berdiri di tengah ruangan, memperhatikan semuanya dengan teliti. Sesekali ia memberi arahan singkat, memastikan tidak ada yang terlewat. Pastikan semua sesuai prosedur. Ucapnya tegas. Saya tidak mau ada kesalahan. Semua mengangguk. Waktu berjalan perlahan, menuju jam yang disebutkan untuk kedatangan tim pusat. Suasana menjadi semakin hening, seolah semua orang menunggu sesuatu yang belum terlihat. Dan kemudian, itu terjadi. Beberapa mobil hitam berhenti tepat di depan bank. Gerakannya teratur, rapi, dan langsung menarik perhatian dari dalam. Salah satu pegawai yang berada dekat pintu menoleh keluar, lalu tanpa sadar berbisik, "Sudah datang." Semua mata perlahan mengarah ke pintu kaca. Pintu terbuka. Beberapa pria dan wanita berpakaian formal masuk terlebih dahulu. Wajah mereka serius, langkah mereka pasti. Aura yang mereka bawa langsung mengubah suasana ruangan menjadi lebih kaku. Tidak ada yang berani berbicara sembarangan. Rina segera melangkah maju, menyambut dengan senyum profesional. "Selamat datang," ucapnya sopan. Namun, orang-orang itu tidak langsung merespons panjang. Mereka hanya mengangguk singkat, seperti memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar kunjungan biasa. Dan beberapa detik setelah itu, langkah lain terdengar dari luar. Langkah yang berbeda. Lebih tenang, tapi justru terasa paling kuat. Sosok itu muncul di balik pintu. Akbar. Namun kali ini, tidak ada lagi baju kusam atau sandal usang. Ia mengenakan setelan rapi, jas gelap yang pas di tubuhnya, sepatu mengilap, dan penampilan yang benar-benar berbeda dari hari sebelumnya. Rambutnya tertata, wajahnya bersih, dan sorot matanya tetap sama. Tenang, tapi kini terasa jauh lebih tegas. Langkahnya masuk tanpa ragu. Seluruh ruangan seperti membeku. Beberapa pegawai langsung saling pandang, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Yang kemarin mereka anggap remeh, kini berdiri dengan wibawa yang tidak bisa diabaikan. Andin terdiam. Matanya membesar sedikit, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah melihat. Itu
apa-apa kemarin?" bisiknya, hampir tak terdengar. Di depan, Rina masih berdiri, tapi ekspresinya perlahan berubah. Senyumnya menghilang, digantikan oleh kebingungan yang mulai muncul. Akbar tidak melihat ke sekeliling. Ia berjalan lurus ke depan, mendekati rombongan dari pusat. Salah satu pria di antara mereka langsung melangkah maju dan sedikit menundukkan kepala. "Selamat pagi, Pak," ucapnya hormat. Sapaan itu terdengar jelas dan cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu benar-benar terdiam. Rina menegang di tempatnya. Akbar hanya mengangguk kecil, lalu mengalihkan pandangannya perlahan ke seluruh ruangan. Tatapannya tidak marah, tapi cukup untuk membuat siapapun yang bertemu dengannya merasa tidak nyaman. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara tenang, "Kemarin saya datang ke sini." Kalimat itu sederhana, tapi langsung menghantam suasana. Tidak ada yang berani menyela. Sebagai orang biasa, lanjutnya pelan. Andin menunduk sedikit, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sementara Rina berdiri kaku. Pikirannya mulai menyusun sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Akbar melangkah satu langkah ke depan. "Dan hari ini, saya kembali." Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi semua orang di ruangan itu sudah merasakan bahwa apa yang akan terjadi setelah ini tidak akan biasa. Ruangan itu masih sunyi ketika Akbar berhenti di tengah, tepat di hadapan semua orang yang sejak tadi menatapnya tanpa berani bersuara. Tidak ada lagi bisikan seperti kemarin. Yang tersisa hanya ketegangan yang menggantung, menunggu apa yang akan ia katakan selanjutnya. Salah satu pria dari rombongan pusat melangkah sedikit ke depan, lalu berbicara dengan nada resmi. "Kami perkenalkan, beliau adalah pemilik utama bank ini." Kalimat itu terdengar jelas, tanpa penekanan berlebihan, tapi dampaknya langsung terasa ke seluruh ruangan. Beberapa pegawai menunduk spontan. Ada yang terlihat kaget, ada yang pucat, ada juga yang seperti menahan napas. Semua potongan kejadian kemarin seakan tersusun kembali dalam pikiran mereka. Tapi kali ini dengan makna yang jauh berbeda. Rina berdiri paling depan. Wajahnya kehilangan warna. Ia mencoba tetap tegak, tapi sorot matanya tidak lagi setenang kemarin. Ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Pelan, tapi pasti. Akbar mengalihkan pandangannya ke arah Rina. Tidak terburu-buru, tidak penuh amarah, tapi cukup lama untuk membuat siapapun merasa tertekan. "Ibu yang kemarin menyuruh saya keluar," ucapnya datar. Rina membuka mulut, tapi tidak langsung menemukan kata-kata. Saya tidak tahu." Akbar mengangkat tangan sedikit, menghentikan kalimat itu sebelum selesai. "Memang, karena saya tidak datang sebagai siapa-siapa.